Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam tim dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Kali ini saya bersama tim G, bersama Pak Jusakadi, Pak Dodi, dan Pak Molaswarto akan mempresentasikan terkait dengan rencana bisnis les bahasa Mandarin sesuai dengan materi efektuasi yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian konten. Konten yang akan dibahas kali ini adalah ringkasan eksekutif summary, deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi bisnis berdasarkan metode efektuasi, rencana operasional, dan rencana keuangan. Kita masuk ke bagian ringkasan eksekutif. Jadi di bagian ringkasan eksekutif ada latar belakang yang pertama bahwa saat ini potensi pasar atau market terkait dengan pembelajaran bahasa Mandarin meningkat, menunjukkan pertumbuhan positif yang dimana perkembangan ini juga didorong oleh faktor ekonomi dan sosial yang akan ditopang oleh integrasi global dan transformasi digital dalam pendidikan. Jadi memang perlunya ada sinergi di antara sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, dan peningkatan yang signifikan terkait pengguna atau yang bisa bicara bahasa Mandarin secara global. Nah, ini juga penting untuk meningkatkan akselerasi pembelajaran bahasa Mandarin dalam 5 tahun ke depan, karena nantinya berdasarkan analisis potensi pasar dan ekonomi, pendidikan, dan hubungan bilateral antara Indonesia dan ekonomi yang saat ini semakin membaik, menunjukkan bahwa trennya akan meningkat, investor akan banyak untuk datang ke depannya, seperti itu. Oke, di sisi minat masyarakat, masyarakat sendiri juga memiliki ketertarikan terhadap belajar bahasa Mandarin. Mengapa demikian? Karena memang Tiongkok saat ini menjadi mitra dagang yang sangat besar bagi Indonesia. Datanya saat ini menunjukkan bahwa mereka menjadi nomor 2 terkait dengan tingkat investasi di Indonesia. Lalu juga investasinya beragam di berbagai sektor, mulai dari sektor energi, infrastruktur, dan industri. Lalu kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan yang saat ini semakin meningkat. Lalu perubahan sosial dan akses teknologi yang memudahkan kita di bidang pendidikan untuk tetap berjalan walaupun ada batasan terkait jarak. Batasan ini sekarang sudah tidak menjadi batasan kembali karena sudah ada teknologi yang membantu untuk menjalankan proses belajar-belajar. Oke, sekarang kita masuk ke segmentasi konsumen. Jadi yang kita targetkan adalah dari kalangan pelajar sekolah maupun karyawan profesional yang ingin belajar bahasa Mandarin. Lalu juga kursus Mandarin juga menyasar segmen B2B, yakni perusahaan-perusahaan yang ingin mentraining karyawannya untuk belajar bahasa Mandarin. Namun ini diproyeksikan untuk kedepannya. Oke, proyeksi permintaan ini diharapkan sangat tinggi karena adanya Belt and Road Initiative dari Tiongkok untuk bekerja sama dengan Indonesia, lalu diplomasi pendidikan, pertumbuhan teknologi, lalu juga integrasi kurikulum bahasa Mandarin, perubahan demografis dan aspirasi karir anak muda saat ini yang menunjukkan bahwa memang translator Mandarin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk saat ini. Oke, kita masuk ke bagian deskripsi bisnis. Jadi nama bisnisnya adalah Mandarin Mastery Academy. Visi kami adalah menjadi pusat pembelajaran bahasa Mandarin yang dapat diakses secara luas dan berkualitas. Misinya adalah menyediakan kelas bahasa Mandarin yang interaktif dan menyenangkan, mengoptimalkan teknologi digital untuk pembelajaran daring, dan memberdayakan komunitas belajar bahasa Mandarin melalui kerjasama dan inovasi. Lalu jenis usahanya adalah pendidikan bahasa, fokus layanan les Mandarin secara daring dan offline, secara luring. Oke, analisis pasar. Kita masuk ke analisis pasar. Tadi segmentasi pasar sudah dijelaskan, kali ini kita masuk ke target pasar. Pelajar dan mahasiswa yang ingin menguasai bahasa Mandarin, lalu calon pekerja, profesional muda, perusahaan yang ingin memberikan pelatihan bahasa Mandarin untuk karyawan, atau peminat budaya wisatawan yang hobi traveling, mungkin yang ingin traveling ke China atau ke Tiongkok. Tren pasar tadi juga sudah sempat disinggung sedikit, yakni meningkatnya kebutuhan pembelajaran bahasa Mandarin, perkembangan teknologi yang memungkinkan dan memudahkan untuk menjalankan kelas daring. Lalu masa pandemi sebelumnya juga mendorong adaptasi model pembelajaran digital, lalu upgrade kemampuan bahasa sebagai nilai tambah karir ya. Karena memang bagi karyawan yang bisa berbahasa Mandarin, pendapatannya akan berkemungkinan meningkat beberapa kali lipat seperti itu. Oke.
sekarang kompetitor lembaga bahasa Mandarin besar dengan metode konvensional dan daring ini sudah banyak muncul ya sebelumnya. Lalu grup private dan khusus kecil dengan pendekatan yang variatif dan platform digital pembelajaran Mandarin. Ini sudah banyak juga aplikasinya maupun juga video-video yang saya di-download. Itu juga termasuk kompetitor baik langsung secara tidak langsung. Oke, keunggulan kompetitif. Kita mengutamakan pendekatan personal dan interaktif. Jadi kita mengutamakan quality dan quantity. Jadi kita fokusnya lebih ke jumlah murid yang sedikit. Lalu penyesuaian materi sesuai kebutuhan dan tingkat peserta, fleksibilitas kelas daring dengan harga kompetitif, tenaga pengajar profesional kompeten dan berpengalaman. Ini juga didukung oleh jaringan kami yang memang juga memiliki banyak jaringan translator Mandarin yang ahli di bidangnya. Oke, strategi bisnis berdasarkan metode efektuasi bird hand. Jadi saat ini salah satu tim anggota kami yakni Pak Haflan itu sudah memiliki skill bahasa Mandarin, sehingga memulai dengan keahlian bahasa Mandarin dan membuka les bahasa Mandarin adalah salah satu bentuk bird in hand yang mendukung untuk pembukaan bisnis ini. Lalu ini untuk awalnya tim kecil yang cukup diperlukan, terdiri dari pengajar dan asisten administrasi. Sebetulnya paling minimum itu bisa 2-4 orang saja untuk awal-awal, menggunakan jaringan relasi komunitas pelajar dan profesional sebagai pangkalan awal siswa. Lalu affordable loss. Ini kita ngelola resikonya dengan mencanangkan budget dengan limit yang ketat ya pada marketing dan operasi. Lalu jumlah murid yang minimal atau sedikit agar modal balik dalam waktu cepat, dalam artian kita mengutamakan kualitas. Lalu menghindari pengeluaran besar di depan seperti sewa tempat atau membeli barang-barang yang belum tentu diperlukan dalam jangka pendek. Lalu Quesiquil mengembangkan jejaring bahwa kita akan kolaborasi dengan pengajar lain dan juga lembaga pendidikan sebagai mitra apabila memang kita bisa bekerjasama dengan mereka. Lalu kerjasama dengan komunitas bahasa dan perusahaan lokal serta bekerjasama dengan translator yang memang sudah menjadi relasi kita. Nah, Lemonade inovasi dari tantangan. Jadi pemanfaatan kondisi pandemi sebelumnya yang sebagai peluang memperkenalkan kelas daring, lalu pendekatan pemasaran dengan testimonial dan program referral. Lalu pilot in the plane, kontrol bisnis jadi fokus pada peningkatan mutu, pengajaran dan layanan, pengumpulan feedback dan evaluasi rutin untuk investasi. Oke, rencana operasionalnya untuk bagian selanjutnya adalah kelas dilakukan secara online dari rumah pengelola, lalu jadwal kelas reguler 2 kali seminggu, kelas privat berdasarkan permintaan. Teknologi yang digunakan adalah kelas menggabungkan penggunaan teknologi Zoom, Google Meet dan WhatsApp. Lalu pengelola memegang peran utama dengan asisten menangani administrasi dan media sosial di bagian manajemen. Pemasarannya kita melakukan kampanye di sosial media, lalu promosi free class melalui sosmed TikTok menggunakan konten yang viral, lalu kerjasama dengan komunitas dan institusi pendidikan, serta referral dan diskon paket untuk siswa baru dari rekomendasi. Oke, rencana keuangan, modal awal 5 juta dari tabungan pribadi, rincian modal awal itu 2 juta, laptop, headset, mic dan kamera, paket data internet 600.000 untuk 3 bulan, lalu Google Meet berbayar 1.200.000 untuk 3 bulan, promosi awal 1 juta, lalu pengembangan materi 200.000, bahan ajar aplikasi belajar tambahan, lalu total 5 juta. Biaya tetap bulanan ya ini 200.000, pakai data internet stabil, administrasi dan lainnya 100.000, aplikasi video conference 400.000, lalu juga promosi dan pemasaran 300.000, total bulanan sebanyak 1 juta. Pendapatan biaya les kita tetapkan 150.000 per murid untuk paket kelas reguler, target murid mahasiswa dan pekerja. Lalu pendapatan bulanan jumlah siswa 10 orang dikali 150.000 maka 1,5 juta di awal. Pendapatan bulanan awal sebanyak 1.500.000 dapat mencapai break even point pada bulan keempat. Oke, pengelolaan risiko keuangan yakni pengawasan ketat arus kas, kontrol pengeluaran dengan target pemasaran organik, evaluasi rutin, laporan keuangan tiap bulan, modal cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Sekian dari kelompok kami, tim G. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.